Termasuk ini vesika, misalkan begitu ya. Karena di dalamnya ada cairan, ya kita tahu dindingnya ada dinding begitu, tahu. Tapi USG nggak bisa, sorry, X-ray nggak bisa. X-ray itu hanya melihat bayangannya saja. Bayangan jantung ya seperti bentuk jantung tadi itu, tapi nggak tahu ruangannya kayak apa, dindingnya seberapa tebal, nggak tahu, nggak kelihatan. Tapi dengan USG bisa, karena seperti Anda mengiris. Sehingga tampilannya begini. Nah, pertama kali yang harus Anda cari tahu adalah menjadi panduan utama adalah vesika. Jadi ini seperti kita pada saat USG, sorry, pada saat X-ray kita cek density-nya. Jadi density itu darkness, hitamnya hitam. Nah, sehingga vesika pada USG ini menjadi patokan. Cari USG, paling gampang. Jadi letakkan itu di bagian inguinal, probe-nya tadi itu, Anda pasti langsung akan menemukan vesika. Yang di situ ada air. Air itu akan membuat warna hitam. Nah, atur ke hitamnya warna hitam ini sehitam mungkin. Karena itu menjadi standar utama nanti hitamnya di organ-organ lain juga terkait dengan ini nanti. Jadi density kalau yang sama seperti apa namanya radiografi tadi itu di sini adalah ekogenisitasnya tadi itu. Jadi diatur dulu, baru kemudian Anda bandingkan atau mengevaluasi organ-organ yang lain setelah benar hitamnya tadi itu. Kalau enggak nanti bisa keliru ya. Sehingga kalau Anda letakkan probe tadi itu di areanya vesika yang penuh misalkan seperti bulat bola, seperti Anda mengiris bawang. Dari ujung itu Anda iris, irisannya kan kecil. Makin lama ke tengah irisan Anda, diameter bawang yang Anda iris itu makin besar. Nanti makin ke ujung yang lain juga akan makin mengecil. Nah, kira-kira ini akan ada semacam itu gambaran bahwa itu bendanya bulat bola. Jadi kalau Anda dari ujung meletakkan probe-nya, digeser terus ke sisi yang lain tadi itu. Dari kecil, kemudian besar, dan kecil lagi. Anda secara real time nanti bisa melihat perubahan-perubahan itu. Nah, gitu ya. Jadi ini interpretasinya demikian. Tapi kalau X-ray tidak bisa. Gitu ya. Anda bisa meletakkan probe itu di mana-mana saja. Dan real time nanti itu akan tampak di layar. Termasuk misalkan pas Anda menemukan valve-nya, katupnya jantung si fetus atau katupnya jantung si induk tadi itu juga kelihatan di sana berkedip-kedip begitu. Dia bergerak pun ya bisa kelihatan. Ya, kakinya bergerak, tubuhnya bergerak, fetus tadi itu juga akan kelihatan di layar langsung. Tidak nunggu lagi nanti. Oke, kemudian yang hipoechoik tadi itu ya kira-kira ya banyak organ-organ yang lain, jaringan lunak di umumnya begitu. Nah, perhatikan ini gambaran liver. Jadi liver di dalamnya ya ada pembuluh darah di banyak gede-gede itu hitam gitu ya, hitam. Pada alat yang lebih baru nanti ini bisa didetek, maksudnya alat yang lebih baru. Jadi misalkan kalau aliran darahnya menuju ke arah kita dia jadi warnanya merah misalkan gitu. Yang arahnya menjauhi probe tadi itu dia lebih apa menjadi warnanya biru ya, sehingga kita ketahuan. Jadi pembuluh darah tadi itu bahwa itu pembuluh darah bukan lain, bukan cairan yang lain. Karena dia bergerak gitu ya. Sehingga tidak menggambarkan warna merah itu artinya arteri, bukan begitu. Tapi dia mendekati atau menjauhi probe tadi itu cairan tadi. Sehingga akan terbedakan warnanya merah atau biru. Ya. Nah ini gambaran situ. Dan perhatikan, Anda harus memahami betul organ tadi dalam tubuh misalkan begini ketemu. Jadi harusnya hepar tadi itu menempel persis ke dinding abdomen. Ya, nempel. Sehingga dengan diafragma misalkan ya tidak ada jarak sama sekali. Nah, normalnya begini, normalnya. Jadi ini liver. Nah, normalnya tidak ada jarak. Jadi begitu ini liver. Nah, kemudian ini ada diafragma putih ini. Tidak ada hitamnya. Sehingga kalau Anda menemukan hitam di sini misalkan, ini tanda bahwa ada cairan yang membatasi antara diafragma ini dengan liver. Nah, sehingga kita akan tahu bahwa dia ada efusi abdominal atau adanya cairan di dalam rongga abdomen, asites istilahnya begitu. Ini gambaran yang khas, yang jelas Anda bisa temukan. Jadi ini gambarannya liver ya. Nanti Anda bisa mengetahui bentuk parenkimnya seperti ini. Dia lebih hipoechoik. Nah, yang hiperechoik ini ya jaringan ikat biasanya tadi. Ya, kemudian bisa memantulkan suara tadi itu makin banyak, makin warnanya makin putih. Ya. Kolagen biasanya atau lemak atau udara juga di dalam tubuh. Kalau di usus ada udara ya jadi putih, terpantul semua di sana. Kemudian Anda harus mengenal banyak macamnya artefak. Empat saja yang paling penting ini ada banyak ya, akustik. Kemudian aliasing artefak, anisotopi, macam-macam tadi itu nanti pelajari sendiri. Tapi saya mengenalkan beberapa yang sangat penting, empat macam ini kira-kira ya. Jadi acoustic shadow, enhancement, kemudian reverberation, kemudian ada mirror effect. Ya, jadi prinsip tadi itu karena ada banyak apa macamnya organ di dalam tubuh,
ya baik itu cairan, organ, udara dan lain-lain, ini akan membentuk satu bentuk apa namanya gambaran di layar tadi itu. Jangan dianggap bahwa itu benar gambarnya seperti itu misalkan ya. Seperti ini. Jadi kalau kita periksa adanya satu batu baik itu di Besika atau di Empedu misalkan, ini akan memantul suara. Di balik suara yang sudah mantul tadi itu tidak ada lagi suara, jadi membentuk gambar hitam. Jadi di baliknya batu ini yang saya kursor mudah-mudahan bisa dilihat ya kursor saya. Jadi di balik yang putih melengkung ini jadi hitam semua karena di situ sudah tidak ada suara lagi. Suaranya sudah terpantul dan ditangkap alat. Anda bisa gerakkan, pindah-pindahkan probe tadi itu dari sisi ke sisi. Sehingga nanti juga akan sama. Ekor yang hitam ini tadi, gambaran bayangan yang hitam tadi itu juga akan berpindah dari sisi yang satu ke sisi yang lain. Nah ini disebut sebagai acoustic shadow. Jadi bayangan hitam ini tadi. Atau ada yang ini, contoh yang lain juga begitu. Ada kolelithiasis, kalkulus, apa itu membuat begitu. Karena suara itu sudah terpantul dari benda keras yang ada di cairan itu tadi. Ya. Sehingga membentuk bayangan hitam di balik benda itu tadi. Ya. Ini ada acoustic enhancement. Jadi dia campuran antara acoustic shadow tadi itu karena ada yang ada di cairan jadi seperti ini. Sehingga ada putih-putihnya di bagian tengahnya tadi itu. Hitamnya ada di samping. Ya. Jadi seperti itu kira-kira adanya sista di hepar misalkan begitu ada apa ada sista di organ-organ yang lain ya duplikat macam-macam tadi itu termasuk adanya gallstone ada benda batu yang di empedu apa itu membentuk kebayangan yang mirip seperti itu tadi. Jadi yang hitam itu bukan bukan bukti memang di layar enggak. Jadi terbentuk karena proses itu tadi. Jangan dianggap penting maksudnya. Memang prosesnya begitu atau yang di reverberation effect. Jadi dia akan mantul berulang-ulang seakan-akan ada garis di bagian tubuh itu, padahal tidak ada. Ya, jadi karena memang sifatnya begitu, dia akan masuk ke bagian tubuh yang lain, misalkan di intestinal, misalkan. Dia akan masuk ke bagian intestinal, kemudian suara itu mantul lagi dan mantul di situ ada sebagian yang mantul lagi ke sana terus begitu, sehingga seakan-akan ada garis-garis di sana, padahal itu tidak ada. Ya. Atau mirror effect. Jadi ini seperti ini contohnya reverberation tadi itu di intestinal terutama. Atau mirror effect. Ya seperti cermin memang begitu. Jadi karena seperti ini prosesnya. Jadi transducer itu seperti ada dua benda padahal enggak seperti ini misalkan. Yang paling kiri gambar paling kiri. Seakan-akan jadi gambarnya ini hanya di atas ini. Ini bukan gambar yang sebenarnya yang di bawahnya garis lengkung putih ini tadi. Jadi seperti ada dua benda cermin, nah, abaikan yang di bawah tadi itu karena itu bukan yang real. Jadi hanya ada di layar tadi artefak tadi itu dan seterusnya ya. Jadi seperti itu seakan-akan seperti ini ada batu apa itu di skrotum apa seandainya seperti ada dua dua benda yang sama padahal yang bawah ini bukan sudah. Jadi abaikan di sana. Karena itu juga di luar apa focal zone tadi itu ya. Oke, jadi persiapan pasiennya sebaiknya puasa ya, karena supaya tidak ada banyak pakan dan gas di dalam tubuh. Karena kalau ada itu suara terpantul, sehingga kemudian Anda akan kesulitan untuk melihat dengan baik tadi itu, karena suara sudah terpantul duluan, termasuk feses ya. Kalau bisa ya dihilangkan semua tadi itu supaya tidak mengganggu karena suara tidak terpantul. Kemudian perlu dicukur kalau transdermal. Di luar tubuh itu harus dicukur supaya probe itu nempel betul dengan kulit. Itu pun tidak cukup. Sehingga setelah dicukur, Anda perlu memberikan media lain. Pakai gel tadi itu. Harapannya supaya tidak ada gas atau udara sama sekali yang berada di antara probe dan kulit. Yang kalau ada, suara itu akan terpantul dulu sebelum sampai di kulit. Nah, gitu kira-kira. Ya, jadi ini harus dicukur. Memang mengurangi estetik akhirnya nanti situ. Nah, ini cara-caranya menggunakan apa namanya probe tadi itu. Nanti bisa dipelajari sendiri. Kalau sliding itu ya digeser saja. Tidak melepaskan apa namanya probe-nya dari kulit, tapi cukup digeser saja. Ya, kalau rotating itu diputer. Ya nanti bisa dilihat videonya. Jadi bending itu diongkek bahasa Jawa nih. Apa ke arah yang apa sumbu pendek. Kalau yang rocking itu yang di sumbu panjang. Kemudian ditekan compressing. Ya, 5 cara ini Anda bisa gunakan untuk apa namanya gunakan probe-nya tadi itu nanti. Ya ini videonya bisa dilihat, dipelajari di sana nanti. Saya lewati saja sedikit. Sebab nanti apa namanya ini contoh saja ya. Kalau Anda geser secara
secara cepat saja saya. Perhatikan kalau Anda geser, namanya sliding. Kalau ada satu organ dengan yang lain di Anda sisinya, nanti di layar pun akan, ini sliding namanya. Kalau dia tubular begitu, kalau Anda di aksis panjang ya tetap bulat begitu. Begitu Anda pindah ke samping, nah gitu ada perubahan yang di layar tadi itu kelihatan. Kalau Anda tekan, kalau Anda tekan nanti seandainya itu arterial misalkan, dia akan berdenyut kelihatan begitu nanti. Ya, berbeda dengan tubulus yang lain misalnya begitu. Nah, seperti ini misalkan. Nah, kalau kita memastikan yang mana sebetulnya arteri dan vena, nanti di sini akan berbeda dengan yang lain. Ya, perhatikan begitu ditekan, nah ini berdenyut, ini berarti arteri. Ya, yang lain tadi vena. Nah, kira-kira begitu. Ya. Jadi ini prinsip-prinsip. Jadi kalau tilting ya jadi ke sumbu yang panjang gitu. Kalau rocking ke samping dan ke sumbu yang pendek. Ya. Nah, ini. Jadi selain untuk mendiagnosa transducer digunakan sebagai guideline. Jadi kalau kita mau menggunakan satu tindakan baik itu mengambil satu sampel begitu di dalam tubuh, kita bisa menggunakan panduan USG gitu ya. Jadi di mana nanti itu akan kita tusukkan, kemudian sampel itu kita ambil. Itu akan sangat membantu. Jadi tidak hanya sekedar melihat perubahan-perubahan organ yang di dalam tubuh. Jadi prinsip akan seperti ini nanti. Ya, jadi refleksi atau pantulan suara tadi itu akan tampak di layar ya seperti itu. Perhatikan, seperti ini. Nah, jadi mulai ujungnya kemudian makin dalam, nanti dia makin memantul, makin akan kelihatan. Di YouTube nanti banyak panduan itu nanti bisa dilihat. Kita ada beberapa hal yang terkait dengan sebetulnya posisi tidak terlalu penting. Sebagaimana X-ray gitu ya. Kalau X-ray sih karena dia diam. Dengan posisi apapun sebetulnya bisa, tapi umumnya yang digunakan adalah dorsal begitu, telentang begitu, atau dia standing position. Jadi seperti hewan besar apa itu ya digunakan. Ya, ini menggunakan yang per rektal itu kita gunakan, kita masukkan ke sana, kemudian bisa kita cek. Kalau seandainya dia tidak nyaman dengan dorsal recumbency, umumnya kucing tidak nyaman. Ya tidak apa-apa dia lateral recumbency, miring sedikit gitu ya. Kalau seringkali memang kucing tidak nyaman dengan dorsal recumbency, tidak apa-apa miring sedikit. Nah, area yang sudah dicukur, yang di mana yang kita ingin lakukan tadi pemeriksaan bisa digunakan sebagai Windows USG. Jadi kalau di abdomen pengen periksa apa, nanti posisinya di situ nanti bisa Anda cermati ya. Di sana bisa ada macam-macam. Di bagian depan tadi harus tahu tata letak organnya, ya, di mana posisinya liver, abdomen stomach, kemudian limpa, ya ginjal dan lain-lain tadi harus tahu tata letaknya dan kemudian kita bisa. Tapi prinsipnya seperti kita mengiris organ tadi itu nanti tampilan gambarnya gitu ya. Nah, seperti ini. Kalau ini bladder ya vesika tadi itu ya kalau pas kita di situ pasti ada cairan di dalamnya yang hitam gitu ya. Nah, begitu. Sehingga kalau ada yang putih di tengah misalkan begitu, berarti itu ada sesuatu benda yang keras di sana. Anda bisa cek benda tadi itu melayang-melayang atau tidak gitu ya. Termasuk yang adanya sedimentasi misalkan begitu ada timbunan sedimentasi di bagian bawah, Anda bisa cek dengan menekan, menggoyangkan itu. Dia akan berurai apa tidak atau itu dindingnya yang tebal dan seterusnya. Anda bisa cek. Sehingga semua batu yang ada di vesika pasti kelihatan dengan USG. Pasti ketahuan. Ya bisa Anda cek, dia akan melayang-layang di bagian yang hitam itu tadi. Di bagian torak nanti ada beberapa tempat yang Anda bisa gunakan. Hati-hati karena tulang tadi itu juga memantulkan suara. Sehingga kalau Anda letakkan persis di depannya tulang tadi itu, ya suara akan terpantul duluan. Belum sampai masuk ke bagian organ yang lebih dalam, dia sudah terpantul. Sehingga letakkan di interkostal, di antara tulang koste, gitu ya. Supaya itu memang masuk langsung ke dalam intratoraks nanti sana. Ya. Nah, itu macam-macam. Liver juga begitu. Jadi perhatikan tadi itu. Jadi focal zone. Jadi kalau ini Fraunhofer yang di luar, yang gambar bintang ini bukan gitu. Ya bukan.
Yang livernya yang di atas ini, di atas garis putih ini tadi livernya. Ini jadi ini gambaran yang mirror effect namanya. Jadi mirip seperti dua-duanya seperti ada, tapi sebetulnya real gambarnya yang di atas ini, ya di atas gambar putih ini tadi. Sehingga perhatikan dengan artefak tadi itu yang harus Anda cermati. Ya. Liver juga demikian sama beberapa hal tadi. Dia harus nempel betul dengan diafragma. Kalau ada hitamnya berarti ada masalah. Berarti ada cairan di situ. Nanti ginjal juga demikian sama. Jadi kapsula ginjal dengan parenkim di dalamnya tadi medula tadi itu juga harus nemplek begitu. Kalau dia ada bagian yang hitam di bagian tepinya berarti ada cairan di sana di sekitar ginjal itu perirenal tadi itu. Nanti akan sangat mudah untuk diketahui dengan USG. X-ray tidak bisa gitu ya. Nah, ginjal seperti ini gambarannya nanti seperti itu. Jadi potongan melintangnya akan seperti ini persis. Ini bagian tepi ginjal ya perirenal gitu ya. Dan di bagian medulanya di situ ada banyak pielub dan seterusnya. Ini persis seperti kalau kita potongan melintang dari ginjal tadi itu. Sehingga kalau di bagian tepi ini ada hitam nih berarti ada timbunan cairan di bagian tepi ginjal. Nah, itu di bagian kapsulanya sana. Nah, gitu ya. Oke, urinary bladder macam-macam ini bisa dibaca nanti. Nah, kira-kira ini contoh seandainya Anda ingin tahu apakah dia ada sedimentasi misalkan begitu. Nah, kita bisa tekan nanti di digoyang atau dikompresi namanya. Sehingga kita akan tahu bahwa ini adalah sedimentasi. Ya, kristaluria biasanya nanti. Nah, ini. Ya, perhatikan kalau dia ditekan, kita goyang, dia akan terburai gitu ya. Nah, ini terburai gitu ya. Jadi, ini tandanya bahwa dia memang memang sesuatu benda yang kalau dia ini bukan dinding yang tebal di situ kan maksudnya gitu ya. Jadi kita bisa bedakan dengan cara itu. Oke, ini uterus dan macam-macam. Uterus kalau secara normal dia lumennya itu sangat kecil. Ya kalau dia tidak bunting gitu ya. Nah, di posisinya ada di bagian dorsal dari vesika. Nah, sehingga harus tahu kalau dia dalam dorsal rekambensi, maksudnya ini lebih mendekati ke dorsal, lebih di bawah kalau dia telentang tadi itu, lebih di bawah, lebih di dekat meja. Di bawahnya vesika tadi itu. Di atasnya kalau ini ada vesika nanti di atas di bawahnya itu posisinya di sini. Kalau seandainya ini vesika posisinya ada di situ. Ini tadi. Jadi ini seandainya ini dipotong ada dua soalnya. Ini kalau di sini hitam berarti dua ini kecil sekali. Sehingga Anda harus tahu strukturnya tadi. Manakala dia ada kebuntingan, dia ada ampula sudah mulai berkembang di sana, cairannya tambah banyak, ada tambahan hitam yang jelas di sana. Anda bisa geser-geser karena dia kornua tadi itu. Kalau Anda menemukan yang menempel di bagian itu, tanda dia bunting. Ini kira-kira 24 hari sudah ketahuan nanti. Sehingga untuk tahu itu tadi, Anda harus tahu perkembangan fetus. Kapan nanti ada apa di sana. Anda bisa cek dengan itu tadi. Ya, dengan cara ini. Nah, sehingga Anda ketemukan berapa banyak ampula di sana, kantong-kantong fetus tadi itu. Ya, gitu. Dan lain-lain di situ nanti akan ketemu. Ya, seperti ini. Bahkan nanti jenis kelaminnya pun ya bisa diketahui. Tapi butuh frekuensi yang jauh lebih tinggi ya supaya bisa ketahuan termasuk diameter kepala apa itu sudah bisa dihitung ya. Itu kemudian kalau positive frekuensi seandainya itu terjadi di uterus kalau Anda cek di bagian pangkal sampai ujung tidak menemukan sesuatu yang nempel di sana ya berarti dia hanya ada cairan atau mungkin positive frekuensi mungkin dengan biometra mungkin nah, gitu ya. Artinya hanya ada cairan saja di situ tidak ada perkembangan fetus. Nah, begitu. Jadi kalau dengan X-ray butuh waktu yang lebih lama lagi nanti. Dia harus bisa didetek kira-kira setelah perkembangan tulang tadi itu bagus, ada mineralisasi, itu di kebuntingan yang hari ke-35 lebih kalau anjing kucing. Sebelum itu enggak tahu. Ya. Nah, termasuk harus dibedakan. Jadi kalau lebih awal mau lebih awal kebuntingannya dengan USG, ampula sudah kelihatan nanti. Sebelum 35 hari itu sudah kelihatan jelas. Nah, untuk membedakan ini asitas apa dengan itu juga sama-sama gampang. Asitas nanti di USG nanti lebih banyak hitam di antara organ-organ yang Anda temukan tadi. Tandanya bahwa ada cairan di rongga abdomen. Nah, seperti ini kira-kira ya. Jadi ini hitam hitam hitam. Jadi organ satu dengan yang lain tidak nempel, lebih banyak hitam hitam. Ini tandanya ada cairan. Nah, seperti itu kira-kira. Oke, yang lain-lain efek biologik yang katanya dia tadi itu non invasif mungkin masih ada. Ya, meskipun itu tidak sangat tinggi sehingga hati-hati pada saat memeriksa terutama yang sedang berkembang cepat fetus di awal-awal tadi itu karena tetap ada efek mekanik, efek termal ya gitu. Interaksi fisik, ada tekanan apa itu tetap terjadi di sana.
gesekan suara dengan jaringan juga menimbulkan perubahan panas dan macam-macam. Sehingga kalau dia dalam kondisi yang kecil, yang paling sensitif, molekuler tadi itu pun ada kemungkinan juga tetap ada perubahan. Artinya tetap ada risiko itu. Ya. Jadi meskipun itu tidak seperti X-ray gitu. Mbak. Jadi kira-kira itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada yang ditanyakan mungkin? Cepat sekali saya anukan nanti dipelajari lagi di apa namanya penjelasan saya lebih banyak di sini. Video nanti bisa dilihat sendiri ya dengan banyak di internet di YouTube pun banyak bagaimana caranya melakukan apa menggunakan probe tadi. Paling tidak ada 5 standar ya penggunaan. Jadi sliding, kemudian tilting, rocking, kemudian rotasi, rotating dan compressing ya. Nah, itu nanti prakteknya ada di praktikum. Mungkin ada praktikum hanya demo saja, Anda bisa. Tapi praktek beneran nanti di koas. Mudah-mudahan alat kita makin banyak sehingga Anda bisa hands on melakukan sendiri atau praktek sendiri. Tapi perhatikan karena yang mahal itu adalah probe ya, probe-nya tadi itu. Hati-hati menyimpan menggunakan probe, jangan sampai dia jatuh sampai terbentur karena begitu terbentur nanti struktur atau susunan kristal piezoelektriknya berubah, nah, alat itu pun akan mengalami gangguan. Sih. Ya, jadi yang mahal itu probe-nya. Makanya kemudian kalau dijual terpisah yang portable tadi itu hanya probe-nya saja. Anda bisa menggunakan layar dari smartphone ataupun dari yang lain, tab dan seterusnya nanti situ. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya akhiri. Rasanya cukup mungkin ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan